Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Oke, video ini adalah video budgeting minggu keempat di bulan Februari ya. Dan ini juga evaluasi sebelumnya minggu yang ketiga di bulan Februari. Tapi berhubung aku baru sempat VO-nya itu sekarang-sekarang ya teman-teman, karena aku tuh lagi kena sariawan, jadi kalau dipakai ngomong tuh lumayan sakit ya. Jadi makanya aku baru sempet voice overnya tuh sekarang. Nah ini untuk evaluasinya dari belanja harian tuh masih ada sisa 15.000 untuk kebutuhan saku anak-anak itu habis semuanya ya teman-teman. Terus untuk kebutuhan kakak ini masih ada sisa 22.000 karena kakak itu kemarin nggak terlalu banyak beraktivitas yang mengeluarkan uang gitu, nggak terlalu banyak jajan juga, jadi makanya ini untuk kebutuhan kakak itu masih ada sisa banyak ya. Tapi waktu aku take video itu aku lagi CO untuk sabun cuci muka untuk muka berjerawat gitu teman-teman. Jadi ini aku nggak ambil sisanya, mau aku langsung bayarin aja untuk pembelian sabun cuci mukanya dia. Terus ini kebutuhan adik masih ada sisa 15.000 karena untuk diapersnya adik itu yang isi 24 pieces itu lagi kosong. Jadi aku beli yang isinya itu 20 pieces aja, makanya masih ada sisa budget di sini ya teman-teman. Terus untuk galon itu habis karena aku budgetinnya memang pas ya teman-teman. Terus untuk hiburan dan dana tak terduga itu udah habis karena di awal minggu kemarin itu ada pengeluaran tak terduga, makanya ini terpakai ya untuk dananya. Oke, jadi dari sisa-sisa tadi yang aku ambil cuman sisa dari belanja harian aja ya, sebanyak 15.000. Karena untuk kebutuhan anak-anak itu nantinya mau aku tambahin aja budgetnya. Karena untuk saat ini budgeting aku atau pendapatan aku tuh lagi menurun banget teman-teman, menurun drastis banget. Makanya di sini aku budgetingnya itu yang penting-penting aja gitu. Terus budgeting minggu keempatnya nanti juga nggak ada saving yang banyak ya teman-teman. Aku cuman mau ngisi saving kalender aja. Terus nanti budgetingnya juga setelah ini berbeda lagi ya teman-teman, karena menyesuaikan kondisi keuangan aku saat ini yang sedang menurun drastis ya teman-teman. Teman-teman di sini ada yang ngalamin juga nggak ya? Atau aku sendiri yang keuangannya tuh bener-bener anjlok gitu menjelang bulan puasa? Kalaupun ada, tetap semangat ya teman-teman, tetap harus selalu bersyukur, setidaknya masih ada yang kita pegang, masih ada yang kita kelola gitu ya untuk uangnya, meskipun sedikit, nggak sebanyak seperti biasanya, karena di luaran sana tuh banyak banget ya, aku lihat berita itu lagi rame-rame menggadaikan perhiasan mereka di Pegadaian karena untuk menutupi kebutuhan di bulan Ramadan. Dan di sini aku juga tetap bersyukur ya teman-teman, walaupun pendapatan aku tuh lagi turun banget, sekitar 50% daripada biasanya ya, setidaknya aku tuh masih ada pemasukan gitu. Nah sekarang kalau udah pendapatan turun begini ya tinggal puter otak aja ya teman-teman, tinggal diutak-atik aja gimana caranya cukup, gimana caranya menghindari membuka pintu hutang gitu ya. Nah, di sini untuk budget minggu keempat ini aku hanya akan memenuhi tagihan bulanan seperti kayak listrik, tagihan air, terus wifi. Pokoknya semua tagihan wajib itu nanti akan aku penuhi di minggu yang keempat ini ya. Ini untuk pembayaran di bulan Maret dan kemungkinan nanti untuk beli tokennya itu nggak sampai nunggu tanggal 1 ya. Karena aku akan memanfaatkan diskon 50% untuk pembelian token. Jadi bisa lumayan ya nanti teman-teman. Untuk budgetnya itu hanya bayar 50% aja, atau kalau enggak ya beli 100% kayak biasanya tapi dapatnya double gitu ya teman-teman. Kalau kalau beli token itu fleksibel ya teman-teman, jadi kita bisa beli berapa aja yang kita mau gitu ya. Jadi nanti aku akan menyesuaikan apakah ada tambahan budget untuk beli token, kalau ada ya aku beli, kalau enggak ada ya aku beli seperti biasanya aja. Nah, nanti setelah aku penuhi untuk tagihan kewajiban bulanan untuk di bulan Maret, sisanya nanti akan
aku tabung untuk tabungan kalender ya. Setelah itu sisanya lagi mau aku kelola secara harian. Oh ya, nanti juga di bulan Maret selama bulan Ramadan aku harus budgeting harian ya teman-teman. Karena ya itu tadi kondisi keuangan lagi nggak bagus, kondisi keuangan lagi miris banget. Makanya aku harus putar otak, harus bisa menghadapi tantangan ini, harus bisa mengelola keuangan secara harian sesuai dengan pendapatan aku ya teman-teman. Aku nggak mau menggunakan tabungan atau menggunakan dana darurat untuk menghadapi semua ini. Aku lebih memilih opsinya itu memulai dari nol lagi gitu ya teman-teman, supaya nanti kedepannya lebih baik. Jadi aku di sini putuskan nggak menggunakan tabungan apapun ya. Aku nggak keluarkan tabungan, kecuali nanti tabungan untuk lebaran ya, tabungan amplop itu, dan itu setiap harinya juga udah aku isi ya teman-teman, tapi nggak aku videoin. Karena itu nanti untuk keperluan lebaran, sedangkan untuk keperluan bulan Ramadan ini aku akan menggunakan budget harian aja atau pendapatan harian aku. Karena menurut aku kondisi kami saat ini tuh nggak darurat-darurat banget sih ya teman-teman, hanya ada penurunan pendapatan aja. Jadi kami saat ini tuh sedang tidak berada dalam keadaan darurat, hanya sedikit oleng ya. Ya teman-teman, hanya sedikit oleng. Jadi aku lebih memilih opsi yang ini, yaitu budgeting harian gitu, mengelola atau mengatur pendapatan apa yang kami terima di hari ini juga gitu ya. Nah ini untuk budgeting minggu keempat ini hanya seperti ini aja ya teman-teman. Untuk income-nya itu hanya 550.000, ini 50% daripada biasanya ya. Dan ini real pendapatan aku selama 1 minggu belakangan ini teman-teman. Nah ini akan aku alokasikan untuk tabungan itu 140.000 ya, karena ini challenge menabung kalender, ini akan aku tetap lanjutkan. Terus yang kedua itu ada tagihan itu sebanyak 110.000 ya teman-teman. Untuk kebutuhannya itu 180.000, itu per tanggal aku take video yaitu tanggal 22 Februari ya teman-teman. Lanjut ada paket COD itu 70.000, jadi totalnya 500.000 ya teman-teman. Terus ada sisa 50.000 itu untuk pegangan aja. Jadi di sini pas ya, ada 550.000 yang aku pegang saat ini untuk memenuhi tagihan bulan Maret yang bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Jadi aku harus bayarkan tagih-tagihan di awal bulan ya, supaya nanti lebih enjoy gitu menjalankan ibadah puasa ketika tagihannya sudah terpenuhi semuanya ya teman-teman. Dan untuk dari tanggal 22 sampai tanggal 28 itu aku sedang berlatih ya teman-teman untuk mengelola keuangan harian yang aku alokasikan tuh per hari itu juga gitu. Jadi nanti di bulan Maret yang bertepatan dengan bulan Ramadan aku sudah bisa terbiasa untuk mengelola pendapatan harian secara harian juga ya teman-teman. Semoga ini berhasil. Aku sedang men-challenge diri aku sendiri teman-teman untuk bisa apa ya, bisa lebih bersyukur lagi menerima berapapun yang diberikan sama Allah gitu ya. Nah ini aku sedang mengisi untuk tabungan kalender dulu. Ini dimulai tanggal 14 sampai tanggal sekitar 22 ya teman-teman, aku lupa. Kalau salah boleh ya dikoreksi di kolom komentar. Ini budgetnya 140.000 ya kurang lebihnya. Karena aku ngisi challenge kalender ini tuh nggak setiap hari. Aku ngisinya itu seadanya uang, sekumpulnya uang aja gitu. Yang penting nanti di akhir bulan itu bisa penuh gitu ya, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman. Di sini aku kebanyakan curhat mengenai pendapatan yang lagi menurun. Aku di sini curhat bukan karena apa-apa, karena hanya ingin ya berbagi cerita aja ya, teman-teman. Siapa tahu di antara teman-teman tuh ada yang ngalamin juga gitu. Jadi kita bisa memulai dari awal lagi sama-sama ya, teman-teman. Nah, ini aku udah mulai ke binder aku, ini untuk kebutuhan bulanan atau tagihan gitu, aku udah mulai isi ya teman-teman, sesuai yang sudah aku tuliskan, sesuai yang sudah aku perhitungkan gitu ya. Nah, yang pertama tadi untuk tagihan air dan juga listrik itu beli token, itu udah ada isinya 150.000, insya Allah nanti
Untuk tokennya sebelum tanggal 1 sudah aku belikan token, untuk airnya itu biasanya nagihnya tanggal 1 sampai tanggal 2 gitu teman-teman. Lanjut lagi untuk wifi itu udah ada budgetnya, udah nambah lagi ya teman-teman, aku lupa berapa tadi, pokoknya nanti yang penting tanggal 10 udah ada budgetnya gitu. Lanjut untuk SPP adik itu juga udah full ya, nanti tinggal dibayarkan aja ketika aku ikut jemput sekolah. Nah lanjut ini untuk budget beras ini sudah terkumpul 120.000, jadi ini tinggal dibelikan saja karena kebetulan beras di rumah sudah habis ya teman-teman. Ini sebelumnya aku kumpulkan 60.000 per minggu dan alhamdulillah sekarang sudah terkumpul ya. Aku belinya itu per 2 minggu sekali, jadi itu pas ya, habis 10 kilo per 2 minggu. Jadi kalau untuk 1 bulan itu kurang lebih ya 20 kiloan ya teman-teman. Itu untuk makan 5 orang ya. Di keluarga kecil aku tuh 4 orang, dan ada tambahan satu lagi tanggungan kami di luar rumah kami ya, jadi untuk 5 orang gitu. Dan alhamdulillah 20 kilo itu cukup banget ya teman-teman. Dan untuk sisa tadi di minggu yang ketiga belanja mingguan ya, sisa 15.000 tadi aku masukkan ke binder juga. Lanjut di sini untuk kebutuhannya ini hanya beberapa kategori aja yang aku isi ya teman-teman, karena aku mulai per tanggal ini tuh start ya untuk belajar budgeting harian gitu. Nah, ini yang pertama aku isi adalah budget untuk paket COD, ini 70.000 karena tadi aku nggak simpan di binder ya, karena untuk paketnya itu udah hampir datang, jadi aku harus persiapkan budgetnya. Ini budgetnya 70.000, aku taruh di slot hiburan ya, karena di sini nanti juga itu jatuhnya ke kayak ke hiburan gitu sih paketnya. Oke, berikutnya ini aku akan isi untuk belanja harian. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini tuh masih budget yang lama gitu, yaitu 30.000 per hari, dan alhamdulillah sampai hari ini tuh masih cukup-cukup aja ya. 30.000 ini untuk masak, ini hanya untuk sekitar 2 kali makan aja karena sore harinya itu bebas ya. Kita mau makan makanan warung aku ataupun beli lauk mateng itu bebas-bebas aja, atau hanya sekedar beli jajan siomay atau apa gitu bebas ya. Yang penting tidak melebihi budget. Dan untuk budget jajan atau makan sorenya, malamnya itu biasanya aku ngambil langsung dari pendapatan warung aku gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini untuk saku kakak dan adik aku isi seperti biasanya. Untuk kakaknya 10.000 dan untuk si adik 5.000 aja, dan alhamdulillah sejauh ini sih untuk saku sekolah segini cukup-cukup aja ya teman-teman. Tapi untuk jajan di rumah ya beda lagi ya teman-teman. Biasanya aku tuh suka masih nombokin gitu, kalau enggak ya mereka tuh minta sama ayahnya. Nah, lanjut lagi di sini untuk kebutuhan kakak nggak aku isi lagi karena budgetnya masih ada dan itu pas ya nanti untuk beli facial washnya dia gitu. Nah, untuk kebutuhan adik di sini aku tambahkan 50.000 untuk menambahi sisa yang tadi 15.000 ya. Ini tuh untuk beli diapersnya dia gitu, dan ini tuh insya Allah cukup untuk 1 minggu ya, karena ini hanya untuk beli diapers aja, untuk pasta gigi dan sikat giginya itu masih ada, jadi aku nggak belikan ya untuk minggu ini. Lanjut di sini untuk budget galon aku isi 10.000 karena untuk air galon tuh masih setengah lagi. Jadi ini besok aku tinggal tambahin 10.000 atau 11.000 gitu ya untuk bisa beli 1 galon air mineral. Dan 1 galon itu biasanya cukup untuk 3 sampai 4 hari ya teman-teman. Jadi budgetnya itu kurang lebih sehari sebenarnya 5.000 aja untuk air minum ya. Oke, lanjut lagi di sini untuk budget sabun aku mau isi 15.000 karena ini biasanya aku beli sabun cair itu kemasan botol ya, harganya itu di bawah 15.000 teman-teman. Dan untuk pembelian sabun ini aku biasanya suka beli yang habis aja tapi kemasannya itu banyak gitu. Misalnya sabun cuci pakaian ya aku beli kemasan botol yang isinya itu 700 milian gitu, itu untuk 2 minggu. Selanjutnya nanti kalau yang habis sabun mandi, aku beli sabun mandi gitu. Jadi makanya aku belinya itu suka yang habis aja tapi kemasannya banyak gitu, teman-teman. Jadi itu kayak lebih ekonomis, lebih awet gitu. Nah, ini untuk yang terakhir ada pegangan 50.000 aku taruh di bagian belakang ya, supaya nanti nggak keambil untuk hal-hal yang nggak terlalu penting. Oke, dan ini udah selesai aku budgeting hari ini. Semoga aku bisa konsisten menjalankan cara pengaturan keuangan dengan model yang baru seperti ini. Semoga bisa konsisten dan telaten serta disiplin yang mengatur keuangan supaya kedepannya lebih baik lagi. Dan sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak suara yang masuk dalam video ini karena aku
voice overnya itu di pagi hari ya teman-teman seperti biasanya. Jadi untuk suara-suara di luaran sana itu kayak suka nggak terkendali gitu, pengen ikutan masuk ke video. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.